Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ferry Iskandar mewakili kelompok fisika material elektronik. Ya. Saya ingin memperkenalkan apa saja kegiatan penelitian kita. Dan sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu di kakak fisika material elektronik ada 13 dosen dan diantaranya ada 4 guru besar, yaitu Profesor Dr. Hairul Rijal, Profesor Dr. Toto Winata, Profesor Dr. Mikrajin Abdullah, dan Profesor Dr. Yudi Dharma. Ya. Eh, Selainnya itu ada yang tertulis di bawah ya, dan hampir semua peneliti ini kalau dari ITB juga dulu mengambil doktornya di beberapa universitas di luar negeri seperti yang tercantum di sebelah kanan ini. Baik, saya ingin sampaikan kira-kira apa saja yang dilakukan di kelompok kalian ini. Jadi ini adalah roadmap dari penelitian, tempat penelitian dari kelompok kalian di mana fokus penelitian kita itu secara garis besar dibagi 3 bagian. Pertama adalah yang ada di bawah ini, yaitu mengenai theoretical study, yaitu studi secara teori, baik itu mendesain material, proses maupun device secara komputasi dan teori. Dan kemudian kita juga membuat sebuah sistem untuk membuat materialnya, yaitu misalnya CVD, PVD yang ada di lab kami. Tidak hanya itu, kami juga membuat sistem untuk device-nya. Jadi setelah kita buat materialnya, kita buat device-nya. Kemudian di kanan ini adalah pengembangan material dan aplikasinya. SIDA, kemudian alat-alat untuk elektronik device dan aplikasi yang lainnya. Jadi tidak terbatas dengan material elektronik saja, beberapa penelitian di kakak kami juga meneliti material-material lainnya. Tapi intinya di dalam kakak kami juga kami memfokuskan ya mulai dari basic, kemudian advance dan juga ke aplikasinya. Nah, eh, dari dosen yang ada ya biasanya mereka punya kerjasama di antaranya mempunyai bidang-bidang kepakaran atau subtopik penelitian. Kita kelompokkan itu kira-kira ada 6 seperti ini. Ada yang berfokus pada pengembangan material semikonduktor, paduan dan device-nya, material semikonduktor kuantum dan device. Ada yang mempunyai topik nanomaterial dan fungsionalisasinya, kemudian nanomaterial energi dan lingkungan, nanomaterial device dan instrumentasi, serta simulasi nanomaterial dan material elektronik. Dan saya akan jelaskan mungkin ya beberapa topik penelitian yang sedang kami lakukan akhir-akhir ini. Tapi mungkin berhubung dengan waktu, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ini adalah salah satunya, yaitu pengembangan material quantum dot, ya material yang ukurannya kecil dan mempunyai sifat-sifat sehingga dia mempunyai sifat-sifat kuantum yang unik yang tidak ada pada sifat-sifat ketika materialnya itu ukurannya besar. Beberapa aplikasi seperti energi harvesting, yaitu pengumpulan energi atau perubahan energi seperti supercapacitor, ion termoelektrik, kemudian juga photovoltaic devices, ya, sel surya, itu yang sedang kita aplikasikan ke sana. Kemudian juga kita mengembangkan supercapacitor dan ini adalah kapasitor jenis kuantum yang sedang baru kami coba lakukan. Kemudian juga kita juga mengaplikasikannya beberapa material quantum dot untuk biosensing dan biomedicine juga ya. Tentu ini bekerja sama juga dengan beberapa peneliti di luar kakak di ITB, yaitu untuk membunuh sel cancer misalnya, atau sel virus yang sekarang, maaf, ya bukan sel, virus yang sedang kita coba apa namanya
gunakan carbon dot di sana. Dan juga untuk biosensing ya, terutama untuk device IoT nantinya ke depannya kita sedang mengembangkan quantum dot untuk aplikasi tersebut. Kemudian juga selain itu untuk mungkin di akhir-akhir ini kita menginginkan adanya mobil listrik begitu ya yang buatan dalam negeri, maka kita mencoba juga memanfaatkan ya sumber daya alam kita karena kita punya banyak nikel dan nikel ini juga banyak digunakan di baterai. Kita mengembangkan baterai juga ya di lab. Dan ini beberapa powder baterai yang dibuat di lab dan ini adalah masih berupa koin dan itu yang kita kembangkan. Kita juga mengembangkan sistem. Kemudian ini topik yang lain yaitu pengembangan superkapacitor di mana kita memanfaatkan grafit ya, grafen Nobel Fisika ya pas tahun 2010. Kita ingin memanfaatkan grafen ini untuk kepentingan superkapacitor yang elastis yang bisa ditaruh di misalnya di pakaian kita. Nanoserat ya. Kita membuat biofilm ya dengan membuatnya itu sebagai untuk sistem penghantaran obat, kemudian juga untuk sensor ya menggunakan nanoserat dan hidrogel ini. Selain itu juga kita untuk pangan fungsional yaitu untuk melapisi pangan ya supaya tahan lama begitu kita menggunakan hidrogel dan nanoserat ini. Termasuk juga sebuah device yang cukup canggih nanti, jadi nanti terintegrasi antara device-nya dan elektroniknya, CPU-nya juga di sana, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah device seperti IoT yang mana misalnya saja kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai sensor, kemudian kita bisa melihat kondisi tubuh kita menggunakan HP kita misalnya, smartphone kita. Nah, ini beberapa contoh ya hidrogel yang kita buat dari bahan alam juga, dari tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan penyembuhan ya obat begitu. Kemudian ini bagaimana cara mensintesisnya, kemudian juga ini beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dari pengembangan hidrogel baik maupun ya, untuk biomedical application dan electronical application. Kemudian ini untuk penghantaran obat ya, saya jelaskan juga tadi. Kemudian ini untuk penyimpan ya, penyimpan kapsulasi atau penyimpan materi untuk apa namanya food ya, supaya dia tahan lama. Ini untuk aplikasi hidrogel untuk sensor, di mana dengan ini kita bisa melihat deteksi RNA ya, juga untuk sifat-sifat fisika yang lain, misalnya suhu, cahaya, tekanan, medan listrik ya. Dan kita buat secara device yang cukup kecil ya, mini. Kemudian ini topik penelitian terkait dengan pembuatan nanoserat yang ukurannya nanometer ya, dan ini aplikasinya juga mirip dengan di hidrogel tadi ya. Contohnya untuk penghantaran obat seperti ini ya. Mohon maaf ini nggak bisa dijelaskan lebih detail karena terbatasnya waktu. Nanti kalau ada yang tertarik bisa ditanyakan lebih lanjut ya, bisa langsung ke saya atau ke dosen-dosen lain yang ada di Material. Ini adalah sensor, salah satu sensor, contoh sensor QCM ya untuk mengetahui adanya massa yang ya misalnya kotoran ya pada sensor, atau memang untuk industri semikonduktor juga ini digunakan ya, kita ingin mengetahui adanya apa namanya massa-massa atau material yang tidak diinginkan kemudian menempel dalam permukaan kristal sehingga kita tahu gitu ya kalau alatnya sudah perlu dibersihkan atau tidak, dan aplikasi lainnya. Dan ini mungkin sama ya, saya akan lewat. Selain itu juga kita meneliti tentang transparan konduktif film ya, menggunakan grafen lapisan tipis yang nanti akan diaplikasikan ke solar cell, touchscreen, smart window dan lain sebagainya. Ini topik penelitian lain tentang metal oksida ya, kita mempunyai alat-alat yang cukup canggih ya, ada yang plasma, DC, kemudian ada CVD ya, PVD juga untuk membuat lapisan tipis yang nanti aplikasinya banyak
pada material elektronik ya, device elektronik seperti solar cell, LCD dan LED. Tidak hanya eksperimen, kita juga memasukkan komputasi di sini. Kemudian ini juga salah satu contoh pembuatan nanopartikel ya yang berbahan dasar ketimun ya. Ini juga dilakukan berwarna biru begitu ketika disinari oleh sinar UV. Aplikasinya bisa sebagai pigmen warna, bahkan untuk kosmetik juga kita bisa aplikasikan. Selain itu juga ada pengolahan sampah begitu ya. Ini sebagai juga salah satu yang kita lakukan ya untuk pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan sebuah proses ya, untuk menanggulangi permasalahan sampah kota yang ada sekarang ini. Baik, ini adalah slide dengan siapa saja kita bekerja sama, bisa dilihat di sini. Kita bekerja sama dengan berbagai macam institusi, mulai dari MIT, ya, dari Kang, yang kemudian dari Eropa ada Technische Universiteit Braunschweig, atau ETH Zurich, termasuk juga yang di Asia ada NTU, NUS, dan sebagainya. Kemudian ini publikasi kita di beberapa jurnal yang cukup ya menarik ya, berbagai macam kalangan ya, seperti Nature dan ICS Publication. Ini fasilitas di laboratorium, mungkin sekilas saja. Ini peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian ya. Ini ada sputtering, ada glove box, ada alat-alat karakterisasi, ada laboratorium untuk baterai, ya, ini ada glove box ya. Kemudian ada alat canggih seperti PSCVD, metal organic CVD untuk membuat sel surya dan lapisan tipis untuk sensor dan lain sebagainya. Di sini ada alat elektrospinning dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, kegiatan kita juga banyak ya. Jadi kita dengan mahasiswa juga kadang olahraga, bertemu, rekreasi gitu, selain kita melakukan penelitian di lab kita begitu. Baik, ini ada beberapa contoh lulusan kita ya. Jadi banyak lulusan kita yang dia itu setelah lulus bekerja atau meneruskan studinya di luar negeri ya. Dan ya tidak hanya itu, di dalam negeri juga berbagai macam ya, baik dari industri maupun finansial juga banyak alumni kita bekerja di sana. Baik, oh ya satu lagi mungkin ya, tidak hanya terbatas itu, bagi yang sedang meneliti bisa masuk ke LIPI, Batan dan lain sebagainya, atau bisa menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi negeri, baik negeri dan swasta di Indonesia. Baik, mungkin itu saja, agak cepat yang saya sampaikan karena waktunya dibatasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi teman-teman semua bisa lihat ternyata fisika ITB itu melalui fisika FBSK tadi dan fisika material elektronik ini sudah sangat mendunia ya. Jadi mungkin karena ada pesertanya juga dari SMA Pak Ferry. Jadi mungkin belum terbayang karena di SMA hanya belajar kinematika, dinamika dan lain-lain. Ini merupakan aplikasi dari situ. Jadi teman-teman nanti yang apabila teman-teman yang SMA masuk ke fisika ITB, penelitiannya kira-kira seperti ini. Lalu ada pertanyaan seperti ini Pak Ferry. Tadi kita lihat penelitiannya melibatkan objek-objek yang sangat kecil dan juga alat-alatnya tentunya sangat canggih. Mungkin pertanyaannya apakah pembuatan bahan-bahan atau material-material elektronik tersebut bisa semuanya buat di ITB gitu ya Pak, di tempat kita di ITB, ataukah mungkin ada beberapa kolaborasi yang juga memungkinkan mahasiswa kita untuk berangkat keluar, untuk misalkan juga menggunakan alat di luar negeri gitu ya, atau kolaborasi-kolaborasi yang memberikan kesempatan itu kepada mahasiswa. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi beberapa penelitian di kami itu banyak yang berfokus pada material yang merupakan material yang bahan materialnya itu banyak tersebar di Indonesia ya. Mulai kalau misalnya baterai ya, kita menggunakan material nikel misalnya yang merupakan produk tambang yang terbesar di dunia. Nikel itu ada di Indonesia, kemudian juga ada mangan juga dan lain sebagainya. Kita memanfaatkan itu untuk menjadikan material itu mempunyai nilai tambah begitu. Kemudian juga tidak hanya itu, juga beberapa material juga kita gunakan dari produk alam ya. Banyak tadi seperti tadi ada gambar dari suatu daun begitu ya, yang banyak juga di Indonesia, itu kita manfaatkan ya untuk obat misalnya.
Dan hampir semuanya memang material yang kita pakai itu banyak tersedia di Indonesia. Meskipun beberapa penelitian yang advance gitu ya untuk semikonduktor dan lain sebagainya, beberapa material memang belum ada di Indonesia ya yang murni begitu. Meskipun material dasarnya di Indonesia, tapi untuk kita bisa gunakan di eksperimen kita harus punya kemurnian yang tinggi. Nah, untuk karakterisasi sendiri kita sudah cukup bagus, di ITB sudah banyak ya alat-alat karakterisasi yang menunjang penelitian material ini. Namun juga kita juga masih bekerja sama dengan beberapa di luar negeri ya. Jadi kemungkinan kerjasama itu sangat terbuka lebar. Misalnya saja saat ini ada beberapa mahasiswa kami di luar negeri. Salah satunya ada sekarang bekerja di Rikeng ya. Jadi masih berstatus mahasiswa S2 dan S3 ya sekarang dia pergi ke Rikeng untuk menggunakan alat-alat yang ya ada di Indonesia tapi tentu lebih canggih yang ada di sana, melakukan eksperimen di sana dan nanti datanya bisa dibawa pulang untuk disertasinya. Demikian mungkin Pak Irfan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak Pak Ferry, sangat menarik. Ini Pak ada satu lagi mungkin singkat Pak. Ya. Dari Pak Sahrul Universitas Tadulako, bagaimana aplikasi hasil-hasil penelitian Fismatel ITB di masyarakat, Pak Ferry? Baik. Oke, jadi beberapa ini misalnya ya penelitian yang untuk pengabdian masyarakat ya kita ada yang namanya pembuatan sampah, pengolahan sampah begitu. Juga ada kita menggunakan sensor untuk pendeteksi longsor yang dikembangkan oleh Pak Profesor Mitra Judin begitu. Dan masih banyak lagi yang lain, namun memang beberapa penelitian kita masih dalam skala laboratory ya. Dan ya mudah-mudahan ke depan yang lebih dekat itu misalnya seperti ini ya untuk melapisi pangan begitu agar dia awet. Kemudian juga untuk pengantaran obat. Ya, ini sebetulnya obatnya itu masih di luar ya sehingga lebih mudah untuk kita lakukan, kita terapkan, kita menggunakan fiber yang terdiri dari kita masukkan obat ya sehingga nanti kalau kita ada luka bisa lebih cepat sembuh. Dan sebetulnya masih banyak. Dan nanti mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita bisa menghasilkan baterai yang mungkin bisa kita aplikasikan untuk kepentingan baterai yang bisa digunakan di Indonesia. Demikian Pak Irfan. Terima kasih Pak Ferry. Nanti buat para peserta lain yang masih mau bertanya ke Pak Ferry, boleh nanti dikirimkan aja di chat, tapi mungkin dijawabnya setelah selesai. Terima kasih Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak Irfan.